Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan DS Kirana Channel. Setelah beberapa waktu saya tidak membuat video, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pemasangan TBS. TBS atau biasa disebut throttle body spacer. Alat ini fungsinya untuk membuat udara yang masuk ke ruang bakar menjadi berputar dan menyebabkan kecepatannya bertambah. Throttle body spacer itu sendiri sesuai namanya yaitu spacer untuk menambah space di throttle body dan letaknya antara throttle body dengan intake manifold di kendaraan bermotor kita. Yang saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu Daihatsu Taruna injeksi. Sebelumnya untuk pelepasan sendiri kita harus melepas filter dari Daihatsu Taruna EV yang saya miliki. Kemudian kita lepas keempat baut pada throttle body daripada Daihatsu Taruna EV dengan menggunakan kunci 12, kunci pas ring atau kunci T. Untuk mempermudah kita gunakan kunci ring untuk melepas, kemudian setelah sedikit kendor kita gunakan T12 untuk mengeluarkan bautnya. Seperti ini penampakan dari throttle body Daihatsu Taruna. Kemudian ada perpaknya. Perpak kita lepas dan kita lem menggunakan lem tribon. Lem tribon sendiri ini digunakan untuk mengelem bagian-bagian perpak seperti perpak mesin, dan ini saya gunakan untuk mengelem perpak daripada throttle body spacer. Karena setelah kering, lem ini akan seperti menjadi karet sehingga menyebabkan tidak ada rongga, sehingga hasilnya akan sangat bagus sekali. Selain di bodi yang kita lem, perpak yang kita lepas tadi juga kita olesi lem, kemudian kita tempelkan ke bodi yang kita lepas tadi. Throttle body spacer yaitu berbentuk seperti memutar, sirip-sirip memutar, sehingga udara yang masuk ke intake manifold akan lebih cepat alirannya karena membentuk angin tornado. Yang sebelumnya tanpa memakai throttle body spacer, udara yang masuk akan langsung turun ke bawah sehingga aliran anginnya kurang deras masuk ke dalam intake manifold. Dengan throttle body spacer ini, udara akan fokus ke tengah dan alirannya akan lebih cepat daripada standarnya. Ini akan menyebabkan sensor O2 yang ada di throttle body spacer membaca bahwa aliran udaranya besar dengan arus yang kuat, sehingga akan memerintahkan memori ke ECU untuk menyesuaikan bahan bakar yang digunakan. Ini body spacer bentuknya seperti ini. Untuk bahannya sendiri sekilas saya lihat seperti plastik, tapi ada campuran apa ya, kayak asbes apa. Kita
kasih perpak lagi setelah throttle body spacer ini. Tidak lupa kita lem tribon untuk sisi sebelah luarnya seperti tampak pada video ini. Sebelum saya melanjutkan video ini, tidak lupa saya mengingatkan kalian untuk melakukan like and subscribe channel saya, karena subscribe dan like tidak membayar. Dengan like dan subscribe kalian, maka saya akan bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat untuk kalian semua. Ini perpak bagian luarnya sudah kita pasang, kita tambahin lagi lem tribon untuk agar supaya throttle body daripada mobil ini bisa menempel kuat ke throttle body spacer ya, yang tambahan yang kita pasang kali ini. Seperti ini. Setelah dirasa sudah cukup, maka kita pasang kembali ke 4 baut yang mengikat throttle body spacer ini ke body intake manifold. Perlu diperhatikan untuk keempat baut ini ada satu baut yang agak sedikit panjang yang digunakan untuk dudukan ke mesin. Untuk pembongkaran throttle body spacer ini, seperti pada video saya sebelumnya tentang membersihkan throttle body spacer, kurang lebih hampir sama untuk pembongkaran throttle body ini pada saat pemasangan throttle body spacer dengan pada saat membersihkan throttle body sensor. Untuk mengencangkan keempat baut perlu diperhatikan, kita gunakan sistem menyilang dalam mengencangkan sehingga pengencangannya benar-benar kencang. Yang saya gunakan kunci T karena dengan kunci T dengan panjang yang lumayan panjang bisa meraih baut yang agak ke dalam sehingga memudahkan kita dalam pemasangan baut di throttle body ini. Di bagian bawah jangan lupa untuk saluran ke radiator untuk membuka auto choke, jangan lupa dikembalikan ke semula supaya auto choke bekerja. Dalam auto choke ini kita memanfaatkan tekanan dan panas daripada radiator sehingga suhu kerja yang dibutuhkan mesin pada saat pertama dihidupkan, terutama di pagi hari atau di kondisi dingin, akan mempercepat suhu kerja ideal daripada mesin Daihatsu Taruna ini. Setelah dirasa semua kencang dan selang daripada radiator ini sudah terpasang, maka kita akan mempersiapkan pemasangan filter dan selang-selang yang telah kita copot di awal tadi.
seperti yang saya jelaskan tadi, throttle body spacer ini fungsinya untuk memutarkan udara yang masuk ke intake manifold, sehingga udara tidak langsung jatuh ke bawah tapi fokus ke tengah, yang menyebabkan responsivitas daripada saat kita menginjak pedal gas, kendaraan kan lebih spontan tertarik daripada sebelumnya. Untuk hasil pemakaian pada saat saya gunakan, di RPM bawah terasa sekali perbedaannya antara kita memakai dengan tidak, sehingga tanpa menginjak pedal gas dalam-dalam maka mobil sudah bisa berlari. Nah, mungkin ini juga bisa menyebabkan efisiensi bahan bakar. Tapi sekali lagi, untuk efisiensi bahan bakar kita tergantung dari injakan pedal gas. Kita jaga di RPM kurang lebih sekitar 2000 sampai 3000 akan lebih terasa responsif karena memakai throttle body spacer ini. Seperti ini kondisi throttle body spacer yang sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang filter udara. Seperti sedia kala, kita tancapkan lagi selang-selang yang masuk ke filter udara dan juga di throttle body spacer. Setelah dirasa cukup dan benar untuk pemasangan selang-selang dan kabel, jangan lupa kita coba hidupkan dahulu mesin daripada Daihatsu Taruna ini. Kira-kira seperti ini. Demikianlah kurang lebihnya video yang saya buat. Jika dirasa video saya bermanfaat, jangan lupa like and share video ini. Tidak lupa saya mengingatkan untuk kalian, jangan lupa like and subscribe channel DS Kirana. Demikian video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.